Persahabatan adalah salah satu hubungan yang sangat berharga dalam hidup kita. Namun, tidak semua orang yang kita anggap teman sebenarnya memiliki niat yang baik. Ada teman yang hadir hanya saat mereka membutuhkan sesuatu dari kita. Ketulusan dalam persahabatan seringkali diuji oleh tindakan yang terlihat kecil namun berdampak besar pada kesejahteraan emosional kita. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda bahwa seseorang mungkin hanya memanfaatkan kita dan tidak sepenuhnya tulus dalam hubungan itu. Pola komunikasi yang tidak seimbang adalah salah satu tanda pertama yang dapat kita amati. Teman yang memanfaatkan kita cenderung hanya menghubungi kita ketika mereka membutuhkan bantuan atau keuntungan. Mereka tidak akan mempedulikan kita ketika kita sedang membutuhkan dukungan atau sekadar berbagi cerita tentang hidup kita. Jika pertemuan atau komunikasi hanya terjadi ketika mereka ingin sesuatu, itu bisa menjadi indikasi bahwa hubungan tersebut lebih bersifat transaksional, bukan persahabatan sejati. Seringkali kita terjebak dalam hubungan seperti ini karena rasa takut kehilangan atau perasaan bersalah jika menolak permintaan mereka. Padahal, teman yang sejati tidak akan hanya hadir saat mereka membutuhkan sesuatu. Teman yang tulus akan mendengarkan kita, memberi dukungan tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan akan menunjukkan perhatian pada kondisi kita tanpa harus menunggu kita meminta pertolongan. Ini adalah salah satu ciri penting dari persahabatan yang sehat. Teman yang hanya memanfaatkan kita juga cenderung tidak peduli dengan batasan-batasan kita. Dalam setiap hubungan yang sehat, kita perlu memahami dan menghormati batasan masing-masing. Namun, teman yang tidak tulus seringkali memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan kenyamanan kita. Mereka akan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip atau nilai yang kita anut, dan ketika kita menolaknya, mereka mungkin merasa tersinggung atau kecewa. Padahal, sebuah hubungan yang baik haruslah saling menghormati batasan pribadi masing-masing. Selain itu, teman yang memanfaatkan kita seringkali menghindari komitmen jangka panjang. Mereka akan ada dalam hidup kita hanya selama mereka mendapatkan manfaat, dan begitu mereka tidak lagi membutuhkan kita, mereka akan menjauh dengan alasan yang beragam. Ini adalah salah satu tanda bahwa hubungan tersebut tidak dibangun dengan dasar kepercayaan dan saling menghargai. Sebuah persahabatan yang tulus seharusnya mampu bertahan melalui masa-masa sulit dan tetap ada walaupun tidak ada lagi keuntungan yang bisa didapatkan. Salah satu aspek yang paling penting dalam persahabatan adalah dukungan emosional. Teman yang sejati akan selalu siap memberi dukungan ketika kita sedang menghadapi masalah atau kesulitan. Namun, teman yang memanfaatkan kita cenderung hanya fokus pada kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak akan peduli tentang bagaimana perasaan kita atau bagaimana kita menghadapinya, dan lebih sering mengabaikan kebutuhan emosional kita. Ketika kita merasa tertekan atau sedang dalam kesulitan, mereka mungkin bahkan tidak akan menanyakan kabar kita dengan serius. Namun, hal yang seringkali paling menyakitkan adalah ketika teman yang memanfaatkan kita berusaha membuat kita merasa bersalah atau berdosa. Mereka pandai dalam memanipulasi emosi kita, membuat kita merasa bahwa kita harus selalu ada untuk mereka, meskipun itu mengorbankan waktu, energi, atau kebahagiaan kita. Ini adalah salah satu bentuk manipulasi yang berbahaya, karena kita sering merasa terperangkap dalam rasa bersalah yang tidak beralasan. Mereka mungkin menggunakan kata-kata atau sikap yang membuat kita merasa bahwa kita tidak bisa menolak permintaan mereka, meskipun itu sudah melampaui batas kenyamanan kita. Selain manipulasi emosional, teman yang memanfaatkan juga cenderung menghindari tanggung jawab. Mereka tidak suka mengakui kesalahan mereka dan lebih memilih untuk menyalahkan orang lain ketika sesuatu berjalan salah. Dalam persahabatan yang sehat, kita harus bisa berbagi tanggung jawab dan saling membantu dalam menghadapi masalah. Namun, teman yang hanya memanfaatkan kita akan berusaha menghindari bagian dari penyelesaian masalah dan hanya ingin mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang seimbang. Lalu, bagaimana kita bisa menjaga diri dari teman yang hanya memanfaatkan kita? Tentu saja, ini bukanlah hal yang mudah, terutama jika kita sudah lama mengenal orang tersebut. Namun, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan memastikan bahwa kita tetap berada dalam hubungan yang sehat dan tulus. Langkah pertama adalah dengan menetapkan batasan yang jelas. Batasan ini akan membantu kita untuk menjaga kendali atas diri kita sendiri, tanpa merasa terbebani oleh tuntutan atau permintaan yang tidak seimbang. Menetapkan batasan bukan berarti kita tidak peduli pada teman kita. Justru sebaliknya, dengan menetapkan batasan, kita menjaga hubungan tersebut agar tetap sehat.
Kita harus mengingat bahwa kita tidak wajib memenuhi setiap permintaan teman kita, terutama jika itu sudah mulai mengganggu kenyamanan atau kesejahteraan kita. Jika teman kita benar-benar peduli pada kita, mereka akan memahami dan menghormati batasan tersebut. Batasan ini juga berfungsi untuk melindungi kita dari energi negatif yang bisa ditimbulkan oleh hubungan yang tidak seimbang. Selain itu, kita juga harus belajar untuk berkata tidak dengan tegas. Terkadang, kita merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat karena kita takut mengecewakan teman atau merasa bersalah. Namun, penting untuk diingat bahwa kita berhak untuk menjaga kesejahteraan diri kita sendiri. Jika teman kita tidak bisa menerima penolakan atau tidak bisa menghargai keputusan kita, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak benar-benar menghargai kita sebagai individu. Kita harus berani untuk mengatakan tidak ketika situasinya sudah tidak sehat bagi kita. Tentu saja, kita juga harus terus mengutamakan kesejahteraan diri kita. Kesehatan mental dan emosional kita sangat penting, dan kita tidak boleh membiarkan hubungan yang tidak sehat mengganggu kedamaian batin kita. Persahabatan yang sejati seharusnya memberikan dukungan, kebahagiaan, dan rasa aman, bukan malah membuat kita merasa tertekan atau tidak berdaya. Kita berhak untuk merasa bahagia dan dihargai dalam setiap hubungan yang kita jalani. Berbicara secara jujur dengan teman kita juga merupakan langkah penting dalam menjaga hubungan yang sehat. Kadang-kadang, teman kita mungkin tidak sadar bahwa mereka telah melukai perasaan kita atau melampaui batasan kita. Dengan berbicara terbuka dan jujur, kita memberi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki sikap atau tindakannya. Sebuah percakapan yang jujur dapat menjadi titik awal untuk memperbaiki hubungan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis. Namun, jika mereka menolak untuk mendengarkan atau memperbaiki diri, itu bisa menjadi petunjuk bahwa hubungan ini tidak layak dipertahankan. Melepaskan teman yang hanya memanfaatkan kita memang tidak mudah, apalagi jika kita telah lama menjalani hubungan tersebut. Namun, kita harus ingat bahwa kita berhak untuk memiliki hubungan yang membawa kebahagiaan dan kedamaian, bukan hubungan yang hanya menguras energi dan membuat kita merasa tidak dihargai. Meninggalkan hubungan yang tidak sehat membuka peluang untuk kita menjalin persahabatan yang lebih tulus dan saling mendukung. Dengan melepaskan teman yang tidak membawa dampak positif dalam hidup kita, kita memberi ruang bagi hubungan yang lebih sehat, yang akan mendukung kita untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Teman yang tulus akan ada di sana untuk kita dalam suka dan duka, dan mereka akan selalu menghargai kita sebagai individu. Inilah yang harus kita cari dalam setiap hubungan persahabatan yang kita jalani. Melepaskan bukan berarti kita membenci atau membuang seseorang. Ini lebih kepada memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang dan mendapatkan hubungan yang lebih sehat. Tidak ada yang salah dengan melepaskan hubungan yang tidak sehat, karena kita semua berhak untuk dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai kita dan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Dan jika kita sudah memutuskan untuk menjaga diri kita sendiri dengan menetapkan batasan, kita akan lebih mampu menjalani hidup dengan damai, tanpa beban yang tidak perlu. Pada akhirnya, kita harus ingat bahwa persahabatan yang sehat adalah tentang saling memberi dan menerima, tentang saling mendukung, dan tentang menghargai satu sama lain. Jangan biarkan orang yang hanya ingin memanfaatkan kita menguasai hidup kita. Kita berhak untuk memiliki hubungan yang memberi energi positif dan yang membuat kita merasa dihargai. Dengan menjaga diri dari teman yang hanya memanfaatkan kita, kita juga membuka kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang benar-benar tulus dan yang akan mendukung kita dalam setiap langkah hidup kita. Persahabatan yang sejati tidak hanya memberikan kebahagiaan, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Jangan takut untuk menetapkan batasan dan menjaga diri kita sendiri, karena itu adalah bentuk cinta diri yang paling penting. Ketika kita mulai lebih mengutamakan diri kita sendiri dan menghargai nilai persahabatan yang sehat, kita akan mulai merasakan perbedaan yang nyata dalam hidup kita. Hubungan yang saling memberi, penuh empati, dan saling mendukung akan membuat kita merasa lebih kuat, lebih damai, dan lebih berharga. Kita akan merasa bebas dari ketegangan yang disebabkan oleh hubungan yang tidak seimbang, dan hidup kita akan menjadi lebih ringan tanpa adanya beban dari orang yang hanya hadir ketika mereka membutuhkan sesuatu dari kita. Namun, perjalanan menuju hubungan yang lebih sehat ini tidak selalu mudah. Terkadang, ada saat-saat di mana kita merasa ragu apakah kita telah membuat keputusan yang benar. Kita mungkin merasa kehilangan orang-orang yang telah lama menjadi bagian dari hidup kita, bahkan jika mereka hanya memberi sedikit manfaat bagi kita. Momen seperti ini adalah ujian,
Apakah kita akan terus bertahan dalam hubungan yang tidak sehat atau berani melepaskannya demi kebaikan kita sendiri? Terkadang, melepaskan bukan berarti kita mengabaikan, tetapi justru memberi kesempatan bagi diri kita untuk berkembang tanpa batasan yang diciptakan oleh orang lain. Proses untuk lebih mengenal siapa yang benar-benar teman sejati kita memang memerlukan waktu. Kadang, kita perlu melalui beberapa pengalaman dan pelajaran hidup yang berharga untuk bisa membedakan antara mereka yang tulus dan mereka yang hanya ingin memanfaatkan kita. Sebuah hubungan yang tulus bukan hanya diukur dari apa yang bisa didapatkan, tetapi juga dari apa yang bisa diberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jika kita merasa bahwa sebuah hubungan hanya memberi kita rasa lelah, kecewa, dan bahkan melukai harga diri kita, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali hubungan tersebut. Mengambil langkah untuk menjaga diri sendiri seringkali berarti mengambil keputusan yang sulit, tetapi itu adalah keputusan yang sangat penting untuk pertumbuhan pribadi kita. Saat kita memutuskan untuk tidak lagi terjebak dalam hubungan yang hanya menguras energi kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Itu adalah bentuk cinta diri yang sesungguhnya. Menjaga diri kita dari pengaruh yang tidak sehat dan memastikan bahwa kita hanya dikelilingi oleh orang-orang yang memberi dampak positif dalam hidup kita. Namun, kita harus selalu ingat bahwa di balik setiap keputusan yang sulit, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan jika kita merasa kesepian setelah melepaskan seseorang yang kita anggap teman, itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang akan mengajarkan kita tentang nilai sejati dari persahabatan. Kita akan lebih mengenal diri kita sendiri, mengetahui batasan kita, dan belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih orang-orang yang akan mengelilingi kita. Ketika kita mulai menjalin hubungan dengan orang-orang yang sejati, kita akan menemukan bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas. Tidak perlu memiliki banyak teman. Yang penting adalah memiliki teman yang benar-benar memahami kita, mendukung kita dalam segala hal, dan saling menghargai. Mereka akan ada saat kita butuhkan, bukan hanya ketika mereka membutuhkan kita. Itulah hakikat persahabatan yang sehat. Tentu saja, tidak ada hubungan yang sempurna. Setiap hubungan pasti memiliki tantangan dan ujian. Namun, dalam hubungan yang sehat, kita bisa saling berdiskusi, saling memberi ruang untuk berkembang, dan saling memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita bisa membuka hati untuk berbicara tentang perasaan kita, tanpa takut disalahpahami atau ditinggalkan. Dalam persahabatan yang sejati, saling mendengarkan adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap harmonis dan penuh arti. Ada kalanya kita harus mengambil waktu untuk introspeksi dan mengevaluasi hubungan kita dengan orang lain. Tidak ada salahnya untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya merasa dihargai dalam hubungan ini? Apakah hubungan ini memberi saya kebahagiaan dan kedamaian? Apakah saya merasa diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi? Jika jawabannya adalah tidak, maka itu adalah sinyal untuk mulai merubah atau bahkan mengakhiri hubungan yang tidak sehat tersebut. Saat kita menjaga jarak dari orang-orang yang hanya memanfaatkan kita memberi diri kita kesempatan untuk menemukan orang-orang yang lebih sejalan dengan nilai-nilai kita. Orang-orang yang akan saling mendukung dalam suka dan duka, yang tidak hanya datang saat mereka membutuhkan bantuan, tetapi juga hadir untuk merayakan kebahagiaan kita. Orang-orang yang peduli dengan kita bukan karena apa yang bisa mereka dapatkan, tetapi karena siapa kita sebenarnya. Terkadang, melepaskan seseorang yang kita anggap teman bisa terasa sangat berat, terutama jika kita sudah terbiasa dengan keberadaan mereka dalam hidup kita. Namun, kita harus mengingat bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan segalanya. Sebaliknya, melepaskan memberi ruang untuk pertumbuhan diri kita dan untuk orang-orang baru yang bisa membawa dampak positif. Jangan takut untuk melepaskan, karena setiap langkah yang kita ambil menuju kehidupan yang lebih baik akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar dalam hidup kita. Setelah kita melepaskan hubungan yang tidak sehat, kita akan merasa lebih ringan. Tidak ada lagi beban emosional yang harus kita pikul. Kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti pengembangan diri, pencapaian tujuan hidup, dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang menghargai kita. Hidup kita akan menjadi lebih kaya, tidak hanya dari segi pengalaman, tetapi juga dari segi kebahagiaan yang kita rasakan. Ketika kita memiliki hubungan yang sehat dan mendukung, kita akan merasa lebih percaya diri. Kita akan tahu bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan hidup ini. Kita akan merasa lebih kuat, karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang memberi kita kekuatan, bukan orang-orang yang justru melemahkan kita.
Dan inilah yang harus kita cari dalam setiap hubungan, baik itu persahabatan, keluarga, atau bahkan hubungan romantis. Kita berhak untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mengangkat kita, yang memberi kita kebahagiaan dan kedamaian, bukan yang hanya memanfaatkan kita. Namun, meskipun kita sudah mengenali teman yang hanya memanfaatkan kita harus tetap menjaga hati kita dengan bijaksana. Jangan sampai pengalaman buruk kita dengan orang lain membuat kita menutup diri dan enggan menjalin hubungan dengan orang baru. Selalu ada peluang untuk bertemu dengan orang-orang yang baik, yang bisa menjadi teman sejati kita. Dan kita harus terbuka untuk kesempatan itu, tanpa terbawa oleh masa lalu. Pada akhirnya, kita semua berhak untuk merasa dihargai dan dicintai dalam setiap hubungan yang kita jalani. Jangan pernah merasa bahwa kita harus menerima hubungan yang tidak sehat hanya karena takut kehilangan seseorang. Ingatlah bahwa hubungan yang sejati akan membuat kita merasa lebih baik, lebih hidup, dan lebih berarti. Itulah yang harus kita cari, dan itulah yang pantas kita dapatkan. Kita berhak untuk memiliki hubungan yang penuh cinta, dukungan, dan kebahagiaan. Sebuah hubungan yang saling memberi dan menerima, tanpa ada niat untuk memanfaatkan. Ketika kita mulai lebih mengenal diri kita sendiri dan mengetahui apa yang kita inginkan dalam sebuah hubungan, kita akan lebih mudah untuk memilih orang-orang yang benar-benar sejalan dengan nilai-nilai kita. Kita akan tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Kita akan tahu kapan kita sedang dikelilingi oleh orang-orang yang memberi energi positif, dan kapan kita harus melangkah pergi dari orang-orang yang hanya ingin menarik energi kita. Karena hidup kita terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang-orang yang tidak menghargai kita. Kita akan menyadari bahwa persahabatan dan hubungan yang sehat bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Mereka memerlukan waktu, usaha, dan kesabaran untuk tumbuh dan berkembang. Tidak ada yang instan dalam membangun hubungan yang tulus dan penuh makna. Seperti halnya kita merawat diri kita sendiri, hubungan yang baik juga memerlukan perhatian dan pemeliharaan agar bisa bertahan dan terus berkembang. Oleh karena itu, kita harus tahu kapan saat yang tepat untuk memberi dan kapan saat yang tepat untuk menerima. Dalam memberi, kita bukan hanya memberikan materi atau bantuan fisik, tetapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh bersama kita. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan dari orang lain. Padahal seharusnya kita juga berpikir tentang apa yang bisa kita beri untuk hubungan itu. Sebuah hubungan yang sejati bukan hanya soal mendapatkan dukungan atau perhatian dari orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberi dukungan, pengertian, dan perhatian kepada mereka. Begitu kita mulai memahami bahwa hubungan bukan hanya tentang menerima, tetapi juga memberi, kita akan merasa lebih damai dengan diri kita sendiri. Kita tidak lagi merasa terbebani dengan harapan yang tinggi, karena kita sudah tahu bahwa hubungan yang sehat dibangun dari dasar saling memberi. Namun, terkadang dalam proses ini, kita akan menemui orang-orang yang hanya datang ketika mereka membutuhkan sesuatu dari kita, tetapi tidak pernah memberikan timbal balik yang setimpal. Orang-orang seperti ini mungkin datang dalam berbagai bentuk, teman, kolega, atau bahkan keluarga. Mereka hadir hanya saat ada kebutuhan mereka yang harus dipenuhi, tetapi hilang saat kita membutuhkan bantuan atau dukungan. Meskipun hal ini bisa membuat kita merasa kecewa, kita harus ingat bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah cara kita merespons mereka. Jika kita terus mengizinkan diri kita untuk terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang seperti ini, kita hanya akan mengorbankan kebahagiaan dan kedamaian kita sendiri. Melepaskan diri dari hubungan yang hanya memberi kita rasa lelah dan tidak memberikan dukungan yang kita butuhkan adalah keputusan yang sulit. Tetapi, melepaskan juga berarti memberi ruang bagi diri kita untuk menemukan hubungan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Kita tidak perlu merasa bersalah atas keputusan untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat. Kadang, keputusan untuk melepaskan adalah bentuk cinta terhadap diri kita sendiri. Itu adalah tindakan yang menunjukkan kita menghargai diri kita dan tidak ingin terjebak dalam hubungan yang merugikan kita. Ketika kita melepaskan hubungan yang tidak mendukung kita memberi diri kita kesempatan untuk menjalin hubungan baru yang lebih sehat. Kita tidak lagi menghabiskan waktu dan energi untuk mempertahankan hubungan yang hanya memberi kita rasa sakit, tetapi mulai berfokus pada hubungan yang memberi kita kebahagiaan dan kedamaian. Dalam hubungan yang sehat, kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa takut disalahpahami atau dihakimi. Kita bisa saling mendengarkan dengan hati terbuka, berbagi perasaan tanpa takut ada yang merasa lebih penting, dan memberi dukungan tanpa syarat. Hidup ini penuh dengan perubahan, dan begitu juga dengan hubungan kita.
Apa yang kita butuhkan dan inginkan dari hubungan bisa berubah seiring waktu. Begitu juga dengan orang-orang yang kita temui dalam perjalanan hidup ini. Terkadang, kita akan merasa bahwa hubungan yang pernah kita anggap sangat penting, kini tidak lagi memberi kebahagiaan yang sama. Inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan merenung. Apakah hubungan ini masih memberi kita kebahagiaan, atau justru semakin menguras energi kita? Jika jawabannya adalah yang terakhir, mungkin sudah saatnya untuk memberi jarak pada hubungan tersebut, atau bahkan melepaskannya. Melepaskan bukan berarti kita menyerah, tetapi memberi ruang untuk kebahagiaan baru yang lebih baik. Begitu kita mengizinkan diri kita untuk melepaskan hubungan yang tidak sehat, kita akan mulai merasakan kebebasan yang sejati. Kebebasan ini tidak hanya dari orang-orang yang menarik energi kita, tetapi juga dari perasaan cemas, khawatir, dan rasa tidak dihargai. Kita akan merasa lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih siap untuk menjalin hubungan yang lebih sehat dan lebih membangun. Namun, kita juga harus ingat bahwa setiap keputusan yang kita buat, termasuk dalam hal melepaskan hubungan, membawa pelajaran yang berharga. Dari setiap hubungan yang telah berakhir, kita belajar untuk lebih mengenal diri kita sendiri, untuk lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan untuk lebih sadar tentang batasan kita. Setiap pengalaman adalah bagian dari proses pertumbuhan, yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan orang lain. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap hubungan yang kita jalani, karena semua itu memberi kita pelajaran yang bisa kita aplikasikan di masa depan. Ketika kita mulai memahami pentingnya menjaga diri kita akan menjadi lebih selektif dalam memilih orang-orang yang kita izinkan untuk masuk ke dalam hidup kita. Kita tidak akan lagi mengizinkan orang-orang yang hanya datang untuk mengambil keuntungan, tanpa memberi apapun untuk tinggal lebih lama dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan mencari orang-orang yang memberi kita rasa damai, yang memahami kita tanpa perlu banyak bicara, dan yang mendukung kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri terlebih dahulu, sebelum mencari kedamaian dalam hubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain memberi kita kedamaian jika kita sendiri belum bisa merasakan kedamaian dalam diri kita. Dengan menjadi lebih sadar dan mengenal diri kita bisa menciptakan hubungan yang benar-benar memberi dampak positif, yang memberi kita kekuatan untuk terus bertumbuh dan berkembang. Kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kita dengan tulus, bukan karena apa yang bisa mereka ambil dari kita, tetapi karena mereka menghargai kita sebagai pribadi yang utuh. Melangkah ke arah hubungan yang lebih sehat mungkin tidak selalu mudah, dan kita mungkin akan menemui banyak rintangan di sepanjang jalan. Tetapi ingatlah, setiap langkah yang kita ambil menuju kebahagiaan dan kedamaian diri adalah langkah yang berharga. Setiap langkah yang kita ambil untuk menjaga diri kita, untuk memilih hubungan yang sehat dan positif, akan membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dengan integritas, menjaga diri dari hubungan yang merusak, dan mengizinkan diri kita untuk dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli. Kebahagiaan kita bukan tergantung pada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri. Ketika kita belajar untuk mencintai dan menghargai diri kita akan menarik orang-orang yang juga mencintai dan menghargai kita. Dan itulah hubungan yang sejati. Hubungan yang tidak hanya memberi kita kebahagiaan, tetapi juga membantu kita tumbuh menjadi lebih baik. Jadi, berhentilah terjebak dalam hubungan yang hanya membawa rasa sakit dan kekecewaan. Pilihlah untuk melepaskan dan memberi ruang bagi hubungan yang lebih sehat, yang akan membawa kita menuju hidup yang lebih damai, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Membangun hubungan yang sehat bukan hanya tentang seberapa banyak waktu yang kita habiskan bersama seseorang, atau seberapa sering kita berbicara. Lebih dari itu, hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling memahami dan saling mendukung untuk tumbuh. Kadang, kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat karena kita terlalu fokus pada kebutuhan emosional sesaat. Namun, jika kita mampu melihat lebih dalam, kita akan memahami bahwa hubungan yang sebenarnya sehat adalah hubungan yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang membuat kita merasa terjebak atau tergantung pada orang lain. Kita semua berhak untuk merasa dihargai dan dicintai dalam hubungan apapun, baik itu pertemanan, keluarga, atau hubungan romantis. Namun, penting untuk menyadari bahwa rasa dihargai itu tidak datang dengan sendirinya. Kita harus memberi diri kita ruang untuk merasa berharga, dan memberi orang lain kesempatan untuk menunjukkan penghargaan mereka. Jika kita selalu merasa tidak dihargai, itu bisa jadi tanda bahwa kita telah memberi lebih banyak dari yang kita terima,
Atau mungkin kita belum memilih orang yang tepat untuk berjalan bersama kita. Salah satu cara untuk menjaga hubungan yang sehat adalah dengan berani mengatakan tidak ketika kita merasa perlu. Kita seringkali merasa bahwa kita harus selalu memenuhi harapan orang lain agar mereka tetap menyukai kita atau tetap berada dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya, orang-orang yang benar-benar peduli kepada kita akan memahami dan menghargai keputusan kita. Mereka akan tahu bahwa kita bukan hanya memberi, tetapi juga membutuhkan ruang untuk diri kita sendiri. Menyadari bahwa kita berhak untuk menjaga batasan pribadi adalah langkah penting dalam menjaga hubungan yang seimbang. Ketika kita menjaga batasan kita dalam hubungan, kita juga belajar untuk menghargai diri kita lebih dalam. Tidak ada yang lebih penting dari rasa hormat terhadap diri sendiri. Ini adalah langkah pertama untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, yang memberi kita kebahagiaan dan kedamaian. Tanpa rasa hormat terhadap diri sendiri, kita akan terus merasa terjebak dalam hubungan yang menguras energi dan emosi kita. Karena itu, kita harus belajar untuk mengenal diri kita lebih baik dan tahu apa yang kita butuhkan dalam hubungan, serta apa yang bisa kita beri. Selain itu, salah satu aspek terpenting dalam hubungan yang sehat adalah komunikasi yang terbuka dan jujur. Ketika kita berani berbicara tentang perasaan kita memberi orang lain kesempatan untuk memahami kita dengan lebih baik. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam hubungan kita. Tanpa komunikasi yang baik, kita hanya akan terjebak dalam asumsi dan penafsiran yang salah. Ketika kita berbicara dengan jujur dan terbuka, kita membangun dasar kepercayaan yang kuat yang akan membantu hubungan kita bertahan lebih lama. Namun, komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Hal ini menciptakan ikatan yang lebih dalam, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan dipahami. Saling mendengarkan adalah fondasi dari hubungan yang sehat, yang memungkinkan kita untuk saling memberi dukungan, pengertian, dan kasih sayang. Seringkali, kita merasa tertekan untuk memenuhi harapan orang lain, bahkan ketika harapan itu bertentangan dengan kebutuhan dan nilai-nilai kita. Kita cenderung untuk menyenangkan orang lain karena takut kehilangan mereka atau merasa tidak cukup baik. Namun, ketika kita lebih mengenal diri kita sendiri, kita akan mulai sadar bahwa kita tidak perlu menjadi siapa-siapa selain diri kita sendiri untuk dicintai dan dihargai. Hubungan yang sehat terjadi ketika kita merasa diterima apa adanya, tanpa harus berpura-pura atau berusaha memenuhi harapan yang tidak realistis. Keberanian untuk menjadi diri sendiri dalam hubungan adalah salah satu tanda kedewasaan emosional. Ketika kita mampu menunjukkan siapa kita sebenarnya tanpa rasa takut dihakimi, kita memberi kebebasan bagi diri kita untuk tumbuh dan berkembang. Orang-orang yang benar-benar peduli kepada kita akan mencintai kita bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita otentik dan sejati dalam hubungan itu. Oleh karena itu, kita tidak perlu berusaha menjadi orang lain demi diterima. Cukuplah menjadi diri kita sendiri, dan orang-orang yang tepat akan datang dan menghargai kita. Ada kalanya kita merasa terjebak dalam hubungan yang penuh dengan drama dan konflik. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengambil langkah mundur dan merenung sejenak. Apakah hubungan ini masih sehat? Apakah kita merasa didukung dan dihargai? Atau justru semakin terkikis? Tidak ada yang salah dengan mengambil waktu untuk merenung dan mengevaluasi hubungan kita. Kita berhak untuk memilih apakah kita ingin tetap bertahan dalam hubungan yang penuh stres, atau melepaskannya demi kedamaian dan kebahagiaan kita sendiri. Melepaskan hubungan yang penuh dengan konflik tidak selalu mudah, terutama jika kita sudah terikat secara emosional. Namun, ketika kita terus berada dalam situasi yang tidak sehat, kita hanya akan semakin kehilangan diri kita. Kita akan mulai meragukan nilai kita, merasa cemas, dan kehilangan arah. Melepaskan adalah tindakan berani yang menunjukkan kita menghargai diri kita sendiri dan tidak ingin terjebak dalam hubungan yang merugikan. Dengan melepaskan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan membuka peluang bagi hubungan yang lebih positif. Terkadang, kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat karena rasa takut akan kesepian. Kita merasa lebih baik berada dalam hubungan yang buruk daripada sendirian. Namun, kesepian bukanlah alasan yang cukup kuat untuk mempertahankan hubungan yang tidak memberi kita kebahagiaan. Justru, ketika kita memilih untuk tetap sendiri, kita memberi diri kita kesempatan untuk berkembang dan mengenal diri lebih baik. Ketika kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri,
Kita tidak lagi takut kesepian. Kita akan lebih terbuka untuk menjalin hubungan yang lebih sehat dan lebih membangun. Memilih untuk menjaga diri dan melepaskan hubungan yang tidak sehat adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Kita tidak perlu merasa bersalah atau takut untuk mengambil langkah ini. Setiap orang berhak untuk merasa bahagia dan dihargai dalam setiap hubungan yang mereka jalani. Jika kita merasa tidak dihargai atau tidak dipedulikan, itu adalah tanda bahwa kita harus lebih menghargai diri kita sendiri dan mencari hubungan yang lebih positif. Terkadang, langkah pertama menuju kebahagiaan adalah berani melepaskan apa yang tidak memberi kita kedamaian. Salah satu manfaat terbesar yang bisa kita raih ketika memutuskan untuk menjalani hubungan yang lebih sehat adalah peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, menghargai, dan memahami kita merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Sebuah hubungan yang sehat bukan hanya memperkaya kehidupan emosional kita, tetapi juga memberikan dorongan untuk mengejar impian dan tujuan hidup kita. Ketika kita tahu bahwa kita didukung oleh orang-orang yang peduli, kita akan merasa lebih berani untuk menghadapi tantangan, karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Selain itu, memilih untuk menjaga jarak dari hubungan yang merugikan dapat membebaskan kita dari energi negatif yang bisa merusak kesehatan mental dan fisik kita. Berada dalam lingkungan yang penuh dengan drama atau konflik terus-menerus bisa menguras tenaga dan membuat kita merasa lelah secara emosional. Dengan memilih untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang membawa kedamaian, kita memberi ruang bagi diri kita untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Keberanian untuk berkata, "Tidak," terhadap hubungan yang merugikan adalah langkah besar menuju hidup yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih damai. Bagi banyak orang, perjalanan untuk menemukan kedamaian batin dimulai dengan langkah kecil untuk memprioritaskan diri sendiri. Ketika kita belajar untuk menjaga batasan dan menghargai kebutuhan kita memberi diri kita izin untuk berkembang. Menghargai diri sendiri bukan berarti kita egois, tetapi justru kita memberi ruang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita merasa lebih baik dengan diri kita sendiri, kita akan lebih mampu memberi kepada orang lain dengan tulus, tanpa merasa tertekan atau terbebani. Ini adalah salah satu cara untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat, di mana memberi dan menerima berjalan dengan seimbang. Salah satu manfaat lain yang sangat signifikan dari menjaga hubungan yang sehat adalah kemampuan untuk lebih fokus pada tujuan hidup kita. Ketika kita tidak lagi terperangkap dalam hubungan yang tidak membawa dampak positif, kita bisa mengalihkan energi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berfokus pada pertumbuhan pribadi, apakah itu dalam karir, pendidikan, atau passion kita. Tanpa distraksi dari hubungan yang menguras energi, kita bisa mengejar tujuan kita dengan lebih jelas dan lebih percaya diri. Bagi penonton yang merasa kesulitan dalam menemukan hubungan yang sehat, penting untuk diingat bahwa hubungan yang baik dimulai dari hubungan dengan diri sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menghargai kita jika kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan proses belajar dan penyembuhan. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat kepada kehidupan yang lebih baik. Mungkin kita tidak selalu bisa mengontrol siapa yang datang dan pergi dalam hidup kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita merespons dan bagaimana kita memilih untuk merawat diri kita. Tidak ada yang salah dengan mengambil waktu untuk diri sendiri, bahkan jika itu berarti menjauh dari orang-orang yang membuat kita merasa tidak dihargai. Proses penyembuhan seringkali memerlukan ruang dan waktu. Ini adalah waktu untuk merenung, memahami diri lebih dalam, dan kembali ke sumber kekuatan kita. Ketika kita memberi diri kita izin untuk merawat diri, kita memberi diri kita kesempatan untuk kembali bangkit lebih kuat dan lebih siap menghadapi dunia. Kita tidak perlu merasa bersalah karena mengutamakan kesejahteraan kita sendiri. Dengan menjaga kesehatan emosional kita bisa lebih banyak memberi kepada orang lain tanpa merasa terkuras. Saat kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif dan mendukung, kita merasakan manfaat lainnya, yaitu peningkatan semangat hidup. Orang-orang yang positif dapat menjadi sumber inspirasi yang luar biasa. Mereka memberi kita energi untuk mencoba hal-hal baru, mengejar impian yang sempat tertunda, dan melihat dunia dengan cara yang lebih optimis. Dalam hubungan yang sehat, kita merasa didorong untuk berbuat lebih baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan merayakan pencapaian kecil bersama mereka, kita menciptakan kebahagiaan yang tumbuh bersama. Tidak hanya itu,
Menjaga hubungan yang sehat juga memberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang empati dan pengertian. Ketika kita mampu mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, kita mulai memahami perspektif mereka yang memperkaya wawasan kita. Ini membuka pintu untuk hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Setiap percakapan yang penuh pengertian membawa kita lebih dekat untuk saling mendukung dan berbagi kebahagiaan. Kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi teman yang lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Bagi mereka yang merasa kesulitan dengan kesepian atau rasa terisolasi, penting untuk tahu bahwa kita tidak perlu menghadapinya sendirian. Ada banyak cara untuk menghubungkan diri dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, baik melalui komunitas online atau kegiatan sosial di dunia nyata. Kita tidak harus bertahan dalam kesepian jika kita mencari cara untuk terhubung dengan orang-orang yang dapat membawa kita keluar dari perasaan itu. Melalui berbagi pengalaman dengan orang lain, kita dapat merasakan kehangatan dan dukungan yang sangat berarti dalam perjalanan kita. Hidup ini bukanlah tentang mencari kesempurnaan dalam hubungan kita, tetapi tentang mencari keseimbangan yang membawa kebahagiaan. Tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi kita bisa menciptakan hubungan yang penuh dengan rasa saling pengertian, kasih sayang, dan hormat. Jika kita mampu menjaga diri kita sendiri dengan baik, kita akan lebih siap untuk menjalin hubungan yang positif dan membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ini adalah perjalanan panjang, namun sangat berharga. Langkah pertama menuju perubahan besar adalah memahami bahwa kita berhak untuk bahagia, dan kita memiliki kendali untuk membuat hidup kita lebih baik. Saat kita membicarakan pentingnya menjaga hubungan yang sehat, kita harus menyadari bahwa ini bukan hanya soal berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Seringkali, kita terlalu keras pada diri kita sendiri, menuntut kesempurnaan dan mengabaikan kebutuhan emosional kita. Padahal, jika kita tidak bisa bersikap lembut dengan diri kita, bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain untuk memperlakukan kita dengan penuh kasih? Merawat diri sendiri adalah langkah pertama dalam merawat hubungan kita dengan orang lain. Ini bukan tentang menjadi egois, melainkan tentang memberi diri kita ruang untuk tumbuh, sembuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin banyak dari kita yang merasa terjebak dalam hubungan yang memberi beban emosional, atau kita merasa cemas tentang bagaimana orang lain melihat kita. Namun, penting untuk menyadari bahwa kita tidak perlu menghabiskan hidup kita untuk memenuhi harapan orang lain. Cobalah untuk melangkah mundur dan lihat diri kamu dari perspektif yang lebih luas. Kamu adalah pribadi yang unik dengan potensi besar yang hanya bisa berkembang jika kamu memberi diri kamu izin untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa tekanan untuk memenuhi standar orang lain. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa kita beri pada diri kita, dan ini adalah langkah besar menuju kedamaian batin. Salah satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap hubungan, baik itu persahabatan, percintaan, atau keluarga, pada dasarnya adalah cermin dari hubungan kita dengan diri sendiri. Ketika kita merasa baik dengan diri kita akan lebih mudah membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Hal ini bukan berarti kita tidak akan menghadapi konflik atau perbedaan pendapat, tetapi dengan memahami diri kita lebih dalam, kita akan mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Kita akan lebih bijaksana dalam mengelola perasaan dan emosi kita, serta lebih sabar dalam memahami perasaan orang lain. Manfaat terbesar dari memiliki hubungan yang sehat dan membangun kedamaian dengan diri sendiri adalah kedamaian dalam hidup kita secara keseluruhan. Ketika kita tidak lagi terperangkap dalam dinamika yang merusak, kita dapat merasakan ketenangan yang datang dari dalam. Ini adalah kedamaian yang tidak bergantung pada situasi eksternal, tetapi berasal dari pemahaman mendalam tentang diri kita, penerimaan terhadap kekurangan dan kelebihan kita, serta kemampuan untuk memaafkan diri kita sendiri. Ketenangan batin ini adalah fondasi yang kuat untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih sukses, baik secara pribadi maupun dalam hubungan dengan orang lain. Salah satu kunci untuk menemukan kedamaian batin adalah dengan mengelola ekspektasi kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita seringkali membebani diri kita dengan harapan yang tidak realistis, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau pencapaian pribadi. Namun, ketika kita melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan menerima kenyataan bahwa kita adalah manusia dengan kekurangan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang tanpa rasa takut gagal. Ini adalah proses belajar untuk menikmati perjalanan hidup, bukan hanya mengejar tujuan akhir yang tampak jauh di depan. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap pencapaian, sekecil apapun itu,
adalah kemenangan yang layak dirayakan. Penting untuk selalu ingat bahwa kedamaian batin tidak datang begitu saja. Ini adalah hasil dari pilihan yang kita buat setiap hari. Setiap kali kita memutuskan untuk tidak membiarkan kata-kata atau tindakan orang lain mengendalikan perasaan kita membuat langkah menuju kedamaian. Setiap kali kita memilih untuk berhenti mengkritik diri sendiri dan mulai menerima diri kita apa adanya, kita memberi diri kita kesempatan untuk berkembang dengan cara yang lebih positif. Setiap keputusan yang kita buat untuk menjaga hubungan yang sehat, untuk berbicara dengan jujur, dan untuk mendengarkan dengan empati, adalah langkah-langkah menuju kehidupan yang lebih damai. Di tengah tantangan yang kita hadapi setiap hari, terkadang kita lupa untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Bersyukur atas hubungan yang mendukung, pekerjaan yang kita nikmati, dan bahkan kesehatan yang kita miliki, meskipun mungkin tidak sempurna. Rasa syukur ini adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Ketika kita mampu untuk melihat sisi positif dalam setiap situasi, kita membuka pintu untuk lebih banyak kebaikan dan kebahagiaan datang dalam hidup kita. Rasa syukur tidak hanya meningkatkan kebahagiaan kita, tetapi juga memberi kita perspektif yang lebih luas tentang hidup. Saat kita berbicara tentang merawat hubungan yang sehat, kita tidak hanya berbicara tentang orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita. Setiap kali kita merasa stres atau cemas, penting untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk mengisi ulang energi kita. Ini bisa berupa meditasi, berolahraga, membaca buku, atau sekadar duduk di tempat yang tenang untuk merenung. Merawat kesehatan mental adalah bagian tak terpisahkan dari hidup yang bahagia. Ketika kita merasa tenang dan seimbang secara mental, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup dan memberikan yang terbaik dalam setiap hubungan. Manfaat dari hubungan yang sehat dan kedamaian batin adalah dampaknya yang menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita merasa baik dengan diri kita menjadi lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih mampu berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang positif. Kita lebih mampu untuk bekerja sama, memberi dukungan, dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam hubungan yang sehat, tidak ada ruang untuk drama atau permainan kekuasaan. Yang ada adalah rasa saling menghargai dan mendukung satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, hidup dalam kedamaian batin memberi kita kemampuan untuk lebih mudah menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Kita tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi kita juga tahu bahwa kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Ketika kita hidup dengan kesadaran dan penerimaan, kita tidak terjebak dalam penolakan atau frustrasi terhadap situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, kita belajar untuk menerima keadaan dengan lapang dada, memahami bahwa setiap pengalaman membawa pelajaran berharga. Hubungan yang sehat bukan hanya soal memberi, tetapi juga soal menerima. Menerima orang lain apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta menerima diri kita sendiri dengan penuh kasih. Ini adalah langkah besar dalam menciptakan kedamaian batin. Ketika kita bisa menerima diri sendiri dengan tulus, kita tidak lagi terjebak dalam perbandingan atau rasa tidak puas. Kita belajar untuk mencintai diri sendiri, untuk berterima kasih atas segala hal yang telah kita capai, dan untuk menghargai perjalanan hidup kita. Hidup ini adalah tentang keseimbangan. Menjaga hubungan yang sehat, merawat diri sendiri, dan berfokus pada kedamaian batin adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang penuh makna. Ini adalah perjalanan yang memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen untuk terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang kita impikan. Kehidupan yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian batin.